Jadi kronologisnya ini saya rasa dari tweetan yang mereka ini ngadu ke Marsanda ya. Kalau di sini dia nulis, dia bilang ini I think you should have seen to please nonton YouTube kawan hijrah yang membahas testimoni ratusan hijrawan Kak. Sebelumnya dia bilang saya ini menghadapi orang tua yang kuat paham bla bla bla. Maksud di sini ajaran kita ya, ajaran yang menurut kita pemahamannya ya menyimpang. Dari status ini dia bilang tulis ini aja aku gemetar Kak, takut ketahuan karena sekarang di jamaah kalau ada yang ketahuan do something like this langsung dianggap murtad. Jadi langsung dianggap murtad ya, langsung nggak dianggap anak. Nah, ini kekhawatirannya. Jadi kalau keluar dari ajaran tersebut, saya takut nih Pak, Mbak, bilang ke Mas Andanya, takut saya ya ini dianggap murtad. Padahal itu ajaran itu sebuah kelompok. Yang dikatakan murtad itu kan adin dari agama. Nah ini kok dari kelompok. Nah saking kekhawatirannya ini, nah, terus dia bilang gini, langsung nggak dianggap anak. Nah, tadi dianggap murtad, nggak dianggap anak. Nah, sama orang tuanya. Nah, kalau suami istri salah satunya pemahaman berubah, pengurusnya nyuruh wajib cerai. Inilah. Jadi yang dikhawatirkan Mas Anda tentang adanya ajaran yang menyimpang. Nah, termasuk takut dialami oleh Mas Anda. Karena di sini Mas Anda sendiri mengalami hal yang seperti itu, ya kan? Nah, dia di sini diterangkan jika aku adalah saksi dan bagian dari fakta yang sebetulnya sudah terjadi sejak dulu, apa aku harus berbicara? Nah, atau aku harus bungkam di sini. Nah, terus ya, mungkin aku akan cerita pengalaman versi aku terkait semua ini. Mohon doanya untuk keamanan dan keselamatanku. Nah, ini dia. Di viewer kan ke tweetnya, ya, mohon keamanan. Berarti ada rasa kekhawatiran. Dan mohon ini lagi, mohon doanya juga agar kedekatanku dan Sena tidak jadi dibatasi oleh karena ini. Nah ini, jadi ada rasa kekhawatiran yang ajaran menyimpang ini itu ada keterkaitannya dengan Marsanda apa yang dia alami. Nah hal ini sama juga dengan klien-klien kita yang kita alami. Nah contoh Mas Imam maupun Mas Adam Amrullah mungkin bisa diceritakan nih, tentang perasaannya Mas Anda, mungkin dari Mas Adam dulu mungkin. Ya, ya kami berempati ya dengan Mas Yanda. Ya semoga Allah memberikan keamanan dan keselamatan karena dia minta didoain seperti itu. Nah, yang bisa relate banget, kami bisa memahami karena waktu saya dan hampir semua orang-orang yang dulunya ngaji di sana, kalau saya dari lahir, dari kecil banget berarti kan dari bayi lahir di sana, kami tahu persis kayak gimana mereka. Kalau udah keluar dari ajaran itu, udah nggak mau meyakini lagi ajarannya, memang dianggapnya udah keluar dari Islam. Sehingga biasanya yang terjadi sama kami, contohnya istri saya, itu langsung dibawa sama mertua. Sekeluarga besar, keluarga saya itu ratusan yang ngaji di sana, yang ada di kelompok ini, sampai hari ini, itu semuanya putus komunikasi. Bahkan tahun 2008 pertama saya keluar dari kelompok ini, ibu saya nanya, kamu anak soleh, kamu anak baik, kenapa kamu murtad? Nah, jadi biasanya dijauhi dari keluarganya. Suami akan dipisah dari istri dan sebaliknya. Orang tua akan menjauhi anak dan juga sebaliknya, tergantung yang keluar. Jadi kami bisa berempati banget dengan yang terjadi sama Marsanda, kekhawatirannya, sehingga kami menyampaikan ini ke Marsanda, mungkin menonton. Kalau butuh informasi, butuh support, ya boleh nanti hubungi. Mungkin ada yang bisa dihubungi nanti nomornya, supaya bisa kami berikan support. Karena perlu memang melakukan tindakan-tindakan pengamanan diri juga. Semoga Allah menolong. Mungkin gitu. Ya. Kan kami bungkam dan membiarkan banyak korban-korban masuk ke kelompok ini sampai akhirnya jadi korban lagi, atau pilihan kami bisa, oke, ini mungkin nggak enak, nggak ada duitnya, resiko tinggi, capek, bahkan keluar duit, tapi untuk keselamatan orang banyak. Nah, bismillah, kami memilih berjuang untuk menjaga agar tidak jadi keburukan ini terus-menerus gitu. Itu motivasinya. Ya. Nah, terus ini untuk perbandingan ya, jadi apa yang dialami Marsanda, masalah anaknya ini belum terjadi. Nah, ini kita akan kasih bukti yang sudah terjadi. Jadi kekhawatirannya Marsanda itu sudah terjadi. Nah, buktinya apa? Ini
dia punya orang tua, dijauhkan orang tua, bahkan orang tua atau ibunya menganggap beliau ini murtad, padahal beliau masih mengerjakan rukun Islam, ya kan? Nah, cuma karena murtadnya itu ya karena sudah keluar dari kelompok itu. Boleh Mas Imam pegang gitu. Saya Muhammad Imam Nasai, jadi saya hanya meneruskan dari Mas Adam dan lawyer kami, hanya ingin berempati kepada cuitan dari Marshanda ini. Jadi apa yang dialami Marshanda, kekhawatiran, ketakutan, itu sama persis dengan apa yang saya kala itu rasakan. Ini Marshanda takut kehilangan anaknya. Bahkan saya kebalikannya, saya takut dijauhkan dari keluarga. Itu terjadi. Kami itu 6 bersaudara. 4 itu sudah dibuang oleh ibu saya sendiri lantaran tidak sepaham dengan kelompok ini. Bahkan hak waris hanya 2 yang dapat, 4-nya enggak. Jadi saya anak keempat dari 6 bersaudara. Hanya tidak sepaham dengan kelompok ini. Gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saya belum bercerai, tapi dipaksa cerai. Gitu. Jadi bahkan istri saya itu poliandri, nikah tanpa ada pengadilan agama, putusan cerai, tapi bisa menikah. Itu pun lebih ngerinya lagi, lebih miris lagi, nikah di rumah ibu saya. Di saat saya tidak di rumah, dengan orang lain. Awalnya saya tidak tahu peristiwa itu. Setelah saya tahu dari orang yang hadir di resepsi itu, saya cross check langsung di KUA. KUA pun juga fiktif. Ternyata itu aspal. Sudah nikahnya palsu, buku nikahnya ada. Dan itu pun tidak tercatat di KUA, tidak ada. Ini buku nikah saya asli. Buku nikah saya asli yang ini. Itu tercatat. Tapi setelah saya cek yang ngakunya istri saya katanya udah nikah lagi, itu tidak ada di KUA. Berarti aspal dong. Gitu. Dan ini terjadi. Jadi apa yang dialami Marshanda itu sama dengan saudara saya. Bahkan saya lebih parah. Satu poin lagi. Saya ketemu ibu saya di November 2020 di kawasan mereka itu di Gading Mangu. Itu pun saya mau ketemu ibu saya itu di luar, di warung lesehan, tidak di komunitas mereka. Ya namanya anak sama ibu udah lama nggak ketemu ya, apalagi ibu kandung ketemu anak kandung gitu ya. Maksud saya oke lah, kita pemahaman berbeda, namun tetap Islam gitu. Tapi ini enggak, malah jadi musuh gitu. Bahkan sepulang setelah ketemuan dengan ibu saya diadili di pengurusan mereka itu, mempersoalkan saya. Kenapa ketemu? Loh saya marah dong. Saya bilang, loh ada apa ini? Kan saya ketemu ibu kandung. Ketemu ibu kandung dari anak kandung. Kok salahnya di mana? Alasannya ibu saya khawatir dipengaruhi oleh saya karena saya keluar dari kelompok ini, khawatir nanti murtad, masuk neraka. Kok bisa? Gitu loh. Jadi apa yang dialami Marshanda, kami sama. Kami sangat mendukung kalau umpama Marshanda mengambil anak itu. Karena undang-undang yang berlaku, anak di bawah umur 12 tahun itu hak asuh terjatuh pada ibu. Di mana-mana begitu kok. Tapi ini kok bisa sama band itu ada apa? Gitu. Seperti itu ya. Di sini ada rasa kekhawatiran Marshanda tentang Saina ya. Itu takut dibatasi. Nah, kita sangat mendukung sekali ya kan, umpama nanti Marshanda ingin membuat gugatan hak asuh ya. Karena apa? Ini apa yang dialami Marshanda dengan yang kelompok tersebut itu lebih apa ya? Lebih mengkhawatirkan dibanding Marshanda yang alami. Karena apa? Kelompok itu merupakan benih-benih dari radikalisme. Karena yang diajarkannya itu merupakan ajaran yang menimbulkan permusuhan. Nah, kelompok itu sendiri ya amir atau imamnya sudah kami laporkan di Bareskrim Mabes Polri, ya kan, yang selalu mendoktrin, ya kan, mendoktrin pengikut-pengikutnya. Nah,
Sedangkan Mas Anda dulu kan pengikutnya ini. Nah, umpama nanti ya, misalkan Mas Anda mau misalkan ada kekhawatiran ingin gugat masalah hak asuh, saya siap bersama teman-teman rekan-rekan dari pengacara siap, bahkan dari pihak korban dari aliran tersebut juga siap. Karena faktanya nih, banyak yang mengikuti aliran tersebut dan tidak sepaham lagi itu dicerai, ya kan, banyak. Kita punya bukti surat cerai itu banyak di kita, gara-gara suami sudah keluar dari kelompok tersebut, ya kan, dicerai. Karena mereka punya pemahaman bahwa yang sudah keluar itu dianggap murtad. Padahal keluar dari kelompoknya itu dianggap murtad, bahkan ya dianggap belanam seperti binatang. Kalau kami masih meneruskan itu ya berarti kamu nggak bisa nikah, sama juga dengan binatang. Makanya kelompok ini sangat eksklusifnya, sangat benar-benar eksklusif. Karena kalau kita mau menikah, dicontoh di menikah ya dengan orang itu harus orang yang tersebut harus berbeat sama amirnya. Kalau nggak bisa menikah. Coba kita lihat dulu Mas Anda posisinya, keadaannya gimana kan setelah menikah. Nah, kalau misalkan ajarannya itu baik ya mesti keluarnya dengan baik kan gitu. Nanti kita lihat track recordnya, ini ajaran ini baik apa tidak gitu. Kadang dibully juga buktinya dia lepas apa segala macam kan gitu. Kita lihat juga asal dia ajarannya apa. Kalau dia ajarannya baik, insya Allah ya tetap dia menutup aurat atau hijabnya gitu. Ya karena memang ada kekhawatiran itu, karena kekhawatiran itu kan dialami sama dengan yang kita klien-klien kita ini alami gitu. Makanya sebagai seorang ibu yang hatinya takut, khawatir seperti itu. Apa saya perlu tunjukkan video nih ada suara-suara yang memang ajarannya ya seperti itu dari kecil. Jadi menganggap bahwa kalau tidak berbeat dengan amirnya atau tidak sepemahaman dengan kelompok itu ya dianggap ya kafir, walaupun orang tuanya itu NU maupun Muhammadiyah itu dianggap kafir. Pertama, kepada Marsyanda atau siapapun yang pernah di kelompok ini atau yang masih di kelompok ini, yang pertama segeralah mendekat ke Allah. Karena tekanan, bullying, sinisnya pandangan itu terjadi terus. Bahkan nggak diajak ngomong, istilahnya silent treatment terjadi terus. Akhirnya jadi konflik rumah tangga. Sehingga obatnya memang yang paling mujarab adalah mendekat ke Sang Maha Pencipta. Nangis-nangis deh. Yang pertama. Yang kedua, jangan sendiri. Mendekat ke orang-orang baik, orang-orang yang bisa dengar curhat. Kami yang pernah di sana itu bikin YouTube channel, ada ratusan video testimoni yang mengalami mirip-mirip kisahnya. Dipisahkan, anak diambil, harta diambil, dituduh macem-macem, mau dibunuh. Kayak saya, orang yang mau bunuh saya udah rujuk, udah tobat sekarang, mengakui bahwa dulu sempat mau ngebunuh saya. Nah ini, jadi jangan sendiri. Kalau sendiri stres, tapi bergabung. Kedua, bukan bergabung sama orang-orang yang pernah di sana, tapi juga bergabung sama istilahnya mingle sama RT, sama RW, sama warga. Karena pada saat kejadian tertentu yang bisa bantu biasanya mereka tuh. Jangan sendirian, bahaya. Ya, kemudian kalau butuh penanganan kayak psikolog, silahkan ya, karena memang hampir semua yang keluar itu konflik, itu depresi, hampir semua. Bahkan ada yang, mohon maaf, gila itu ada. Saya paham apa yang terjadi sama Marsyanda dan berdoa ya, karena beliau di sini minta doa nih, mohon doanya untuk keamanan dan keselamatan. Sehingga kami berdoa semoga Marsyanda diberikan keamanan dan keselamatan untuk Marsyanda dan untuk semua yang mengalami kezoliman, persekusi seperti kami. Ya, tambahan tadi ya, adakah kekhawatiran kita untuk mencapai seperti ini? Ini kan niat dua kita yang didengar oleh masyarakat. Kita niatan amal ma'ruf bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ya kan? Kebaikan yang kita ini dan kemungkaran kita cegah kan seperti itu. Jadi kita rasa sama sekali tidak ada rasa khawatir apapun ya kan, karena yang kita hadapi ya kebatilan gitu loh. Siapapun tetap dari klien-klien saya ini nggak ada yang merasa takut, itu nggak ada, berani. Siapapun selama itu batil ya kita cegah. Selama itu baik, ayo sama-sama kita berbuat baik gitu. Jadi nggak ada rasa kekhawatiran. Nah kekhawatiran yang masalah ini ya kita dukung malah. Apa yang ini buku nikah saya yang sah? Dilatih Ini? Paham. Oke. Dan ini suami poliandrinya. Belum Padahal saya belum ada cerai. pengadilan agama. Permohonan Akte atau gugatan cerai. cerai belum ada gitu.
permohonan maupun gugatan cerai belum ada. Gitu. Jadi apa yang dialami Marsanda dengan saya mungkin lebih parah saya kali. Dan di golongan itu nggak sedikit. Itu kita kalau nikah itu 2 kali. Dalam arti akadnya 2 kali, nikah dalam sama nikah luar. Jadi kalau kita luar nih, kita harus di kelompok itu dulu. Kalau misalkan langsung keluar, karena itu dianggap nggak sah. Gitu. KUA dianggapnya kafir kan sama mereka. Dianggap kafir. MUI, KUA itu kafir Kafir semua. semua. Makanya nikahnya 2 kali. 2 kali. Nikah yang asli di golongan mereka, di kelompok mereka, di masjid mereka. Terus pura-puranya di KUA. Dan kelompok ini ada simbol-simbol. Perlu diketahui, mereka tuh pakai simbol-simbol. 3, 5, 4. Pokoknya ada kode itu pasti mereka. 3, 5, 4. Atau Bahman atau Galipat. Jokam. Atau Jokam, bahasa kerennya Jokam. Jokam itu bahasa Proken. Slang ya. Iya. Itu jadi di mana-mana ada warung, mau ada warung Bakso. gerobak, bakso itu 3, 5, 4 itu pasti dia. Gitu.